Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala hadzal nabiyil karim Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul kembali. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita ini. Kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita. Pagi ini saya mengusulkan untuk membahas mengenai tawakal. Tawakal dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Saya meyakini kalau tawakal itu kita laksanakan dengan baik, maka insya Allah kita akan jauh dari rasa kecewa. Jadi pembahasan kita lebih dari menghindari kekecewaan sebelum dia terjadi, bukan mengatasi kekecewaan. Ya, seringkali orang memikirkan tentang kekecewaan itu kalau sudah kecewa lalu bagaimana cara mengatasinya. Tapi lebih baik kita itu preventif, yaitu kita lakukan sesuatu yang kita harapkan kecewa itu tidak pernah hinggap di hati kita. Nah, untuk membahas tawakal ini dalam kaitannya dengan kecewa, saya mohon izin untuk mencari konsensus dulu apa yang kita maksud dengan tawakal dan apa yang kita maksud dengan kecewa. Tawakal itu menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah dengan menggunakan prinsip-prinsip keimanan. Menyerahkan hasil usaha kita itu artinya ada usaha kita dulu, ya. Kita berusaha melakukan efforts, langkah-langkah, kemudian hasilnya kayak apa? Kita serahkan itu artinya apa? Terserah Allah. Hasilnya nanti sejauh mana itu terserah Allah. Nah, kita hanya bisa memperhitungkan. Kita hanya bisa membuat perhitungan-perhitungan lalu mengantisipasi kalau kita melakukan ini dan itu dengan baik, maka hasilnya akan target kita pada level yang kita harapkan, yang kita perhitungkan. Itu estimasi kita, antisipasi kita. Kita tidak boleh berpegang itu bahwa itu pasti terjadi. Kalau tawakal itu kita boleh membuat perhitungan-perhitungan begitu, tapi nanti hasilnya kayak apa? Terserah Allah. Nah, makin kita menyerahkan hasilnya itu kepada Allah, makin kecil kemungkinannya kecewa. Kalau kita masih kecewa, sekecil apapun, berarti tawakalnya belum benar. Dan tawakal itu termasuk bagian dari iman, termasuk bagian dari Islam. Kalau kita memperhatikan pernyataan dari Nabi Musa, beliau mengatakan, in kuntum tu'minuna billah, kalau kalian memang betul-betul beriman kepada Allah, maka hanya kepada Allah lah pasti kamu bertawakal. Hanya kepada Allah kamu berserah diri. Kalau kamu betul-betul Muslim. Jadi kalaunya itu diulang 2 kali. Di depan kalau kamu betul-betul mukmin, kemudian ditutup dengan kalau kamu betul-betul Muslim. Itu artinya, dan itu dikutip oleh Allah di dalam Al-Quran, berarti itu kita wajib menggunakannya sebagai pelajaran kita. Jadi kalau dilihat dari segi keimanan, iman kita itu belum sempurna kalau kita belum tawakal. Nah, tawakal itu kalau kita terapkan, karena tawakal itu bagian dari iman, Allah akan menjanjikan kalau seseorang itu melaksanakan iman dengan baik, pasti dia terbebas dari takut dan terbebas dari sedih. Nah, kalau ada orang masih kecewa, di dalam kecewa itu ada unsur sedih.
Berarti kalau masih kecewa, berarti tawakalnya masih belum benar. Makanya hasilnya masih ada unsur sedih. Nah, rasa kecewa itu apa? Rasa kecewa itu rasa tidak nyaman sebagai akibat dari anggapan bahwa hasil semua usaha kita tidak sesuai dengan harapan. Coba saya ulang di sini, ada anggapan, ya. Di sini perlu kita perhatikan kata anggapan, jadi yang sangat berpengaruh terhadap perasaan. Apakah kita kecewa atau tidak, kata kuncinya ada di anggapan. Misalnya, keuntungan kita pada tahun yang baru lalu meningkat 5% dibanding tahun sebelumnya. Kalau kenaikan 5% tersebut dianggap tidak setinggi yang diharapkan, kita akan kecewa. Jadi naik 5%, tapi kekecewaan tetap ada. Karena apa? Kita maunya tidak 5%, kita maunya 10%. Padahal realitanya itu 5%, tapi dia kepengen 10. Lah, realita kok disuruh sama dengan angan-angan, atau sebaliknya, angan-angan kok mendikte kenyataan, nggak bisa. Karena itu orang yang kecewa itu berarti pikirannya tidak realistis. Karena dia lebih mengandalkan angan-angan, lebih mengandalkan pada imajinasinya daripada realita hidup. Tapi coba kalau kita beranggapan bahwa kenaikan 5% itu sudah lumayan lah, karena masih tumbuh pada saat ekonomi yang sulit, maka kita tidak akan merasa kecewa. Jadi kuncinya adalah pada anggapan. Lalu seberapa kuat rasa kecewa itu? Apakah rasa kecewa itu intens atau tidak? Tergantung pada jarak antara cita-cita dan capaian. Kalau kita punya cita-cita atau punya target, kemudian kita berusaha, begitu kita mencapai target, maka perasaan yang muncul adalah senang dan puas. Tapi kalau usaha kita ini nggak sampai kepada target atau goal atau cita-cita, maka yang muncul adalah kecewa. Seberapa besar rasa kecewa itu tergantung gap, jarak antara goal dan achievement. Makin jauh achievement kita dengan target kita, maka makin besar atau makin kuat rasa kecewa kita. Mari kita bahas terlebih dahulu rasa kecewa itu. Rasa kecewa itu merupakan penyakit hati. Kalau di dalam Al-Quran itu di surat Al-Baqarah ayat 10 ada istilah fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Jadi kecewa itu termasuk penyakit hati. Kalau dikatakan penyakit hati, itu kan sama dengan penyakit, misalnya kita bengkak, itu penyakit, itu sakit. Pusing, itu sakit. Tapi pusing itu hanya gejala. Di balik pusing itu ada something wrong di dalam diri kita. Entah karena kita kurang tidur, atau kita itu terlalu sepaneng pada hal tertentu, terlalu lama begitu, maka bisa menyebabkan pusing. Nah, kecewa itu juga begitu. Kecewa itu hanya gejala saja. Kalau ada kecewa, berarti ada something wrong di balik itu. Jadi kalau begitu, kecewa itu bagus apa jelek? Kalau kita melihat bahwa kecewa itu adalah gejala yang menunjukkan penyebab yang tidak pas, maka kecewa itu bisa kita pakai sebagai indikator. Indikator ada something wrong ini. Nah, kalau ada indikator kok kita abaikan, celaka kita. Pusing, itu indikator. Ada something wrong. Coba kita telusuri apa. Terus sampai ketemu, nah masalahnya itu yang diatasi. Kalau kita kecewa, itu berarti ada gejala, ini ada something wrong, kita cari.
kemudian kita atasi. Kalau kita sudah tahu ada indikator yang semacam itu kok kita abaikan, ya kita nanti yang sengsara. Ya, sama dengan pusing tadi. Pusing, kok berlama-lama tidak dicari. Aku tidur sudah cukup dan sebagainya. Ternyata setelah ditelusuri karena ada gigi yang bolong. Nah, kalau ada rasa pusing itu tidak diperhatikan dengan baik, rugi kita. Karena pusing itu nanti makin hari makin intens, makin kuat, dan bahkan bisa merambat. Kalau gigi bolong itu kan bisa tidak hanya pusing, tapi bisa juga nanti bengkak. Nah, itu jadi oleh karena itu kalau ada gejala-gejala mesti kita cepat cari dan kita atasi. Kalau tidak nanti akan itunya makin memberat, makin kuat, dan bahkan bisa menular. Allah menyebutnya di surat Al-Baqarah itu, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu maradha, lalu Allah menambah sakitnya. Bertambah sakit itu artinya bisa penyakit itu sendiri makin besar atau makin kuat, bisa juga beranak, sakit yang satu beranak yang lain. Itu di dunianya. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih bima kanu yakdzibun, terhadap apa yang mereka dustakan. Nah, ini di akhirat nanti juga mendapatkan siksa pedih karena Allah sudah memberi indikator kok, kita nggak peduli, ya. Jadi lalu kita coba pelajari rasa kecewa itu bisanya muncul karena apa sih? Karena tadi saya bilang kan itu hanya gejala, maka pasti ada sebabnya. Nah, penyebabnya karena kecewa itu masalah kejiwaan. Penyebabnya ya umumnya masalah kejiwaan. Kejiwaan itu bisa karena pola pikir, atau bisa persepsi kita terhadap suatu kejadian. Saya coba sebutkan beberapa apa yang menyebabkan kecewaan. Nomor satu yang saya sebutkan di sini adalah tidak memadainya pengetahuan, tidak memadainya keterampilan, atau tidak memadainya semangat. Nah, tiga hal ini yaitu lack of knowledge, lack of skill, and lack of semangat, of spirit atau want, itu sangat berpotensi untuk menghasilkan kekecewaan karena masing-masing dari tiga hal itu bisa menyebabkan rendahnya produktivitas kita. Kalau kita kurang pengetahuan, kurang skill, atau kurang semangat, jadi malas, maka kemungkinan besar kita kurang produktif. Kalau kurang produktif, ya kalau mau mengejar cita-cita ya susah. Ya, jadi untuk mengejar produktivitas itu, mengejar target itu, kita harus berusaha agar kita itu selalu produktif dan bahkan efisien. Nah, untuk itu maka mesti kita selalu berusaha meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill, dan meningkatkan semangat agar kita bisa optimal hasil kita. Kalau kita punya cita-cita, punya target, bisa tercapai. Kalau tercapai, maka kemungkinan kecewa menjadi kecil. Kedua, bisa disebabkan pola pikir yang menyimpang. Pola pikir yang menyimpang itu gimana? Pola pikir yang benar, kita itu harus melihat kenyataan, terus kemudian kita memanfaatkan kenyataan itu dengan baik. Jadi kalau misalnya nyatanya itu merah, jangan kita anggap hijau. Kalau itu merah kita anggap hijau, itu pikirannya menyimpang. Ya. Jadi pikiran harus sesuai dengan realita. Tadi yang saya singgung ada di depan tadi, kenyataannya misalnya keuntungan kita meningkat 5%, itu realita. Kalau maunya, ya aku maunya 10, ini kok 5, nggak bisa. Imajinasi dan realita
persis itu nggak bisa. Ya. Kalau mengharapkan begitu, berarti pikirannya menyimpang. Ya. Ini tak mungkin. Hasil apapun yang ada adalah realita yang tidak bisa diubah lagi. What is done is done. Ya. Kalau masih ada keinginan yang berbeda dengan kenyataan, misalnya dikatakan, seandainya saja aku jadi nikah dengan dia. Nyatanya tidak nikah dengan dia, tapi dia mengandai-andai, seandainya saja aku nikah dengan dia. Ini akan menimbulkan kekecewaan yang menyiksa diri dan bisa berlarut-larut. Makanya banyak orang yang sampai tua itu sedih melulu karena dia angan-angannya harus menikah dengan dia, padahal kenyataannya itu tidak terjadi begitu dan dianya sudah menempuh cara yang lain, tapi pikiran orang ini masih seandainya aku bersama dia. Dia hidupnya di awang-awang. Ini pola pikir yang menyimpang. Dalam hal keimanan, apa yang sudah terjadi adalah sudah menjadi takdir dari Allah. Dan takdir Allah yang sudah terjadi itu tidak bisa diubah. Kalau mau mengubah ya masa depan, bukan sekarang. Kalau sudah terjadi, what is done is done. Ya bisa. Cara lagi adalah menentukan cita. Mohon maaf, kalau kita ingin pikiran kita itu benar, mesti kita ketika menentukan cita-cita atau harapan, mesti didukung oleh fasilitas atau lingkungan yang memadai. Kalau kita menentukan cita-cita tidak didukung oleh fasilitas yang memadai atau tidak sesuai dengan keadaan lingkungan, itu pikiran kita menyimpang. Misalnya, kita mengharapkan ekonomi atau GDP tumbuh 5%. Bagaimana kita bisa mengharapkan tumbuh 5%? Lingkungan kita ini tidak mendukung. Target itu tidak mungkin bisa tercapai kalau negara tujuan ekspor kita itu mengalami resesi. Kita itu bisa tumbuh dengan baik kalau ekspor kita bagus, kalau kita meningkat. Satu sisi, untuk meningkatkan ekspor kita harus meningkatkan produksi. Untuk meningkatkan produksi harus ada investasi. Loh, para investornya saja sedang kesulitan keuangan. Bahkan pabrik-pabrik di negeri kita sendiri banyak yang tutup atau mengurangi kegiatan produksi. Orang yang beli pun duitnya kurang. Maka kalau kita mengharapkan sekarang ini tahun 2020 ekonomi kita tumbuh 5%, itu pikirannya nggak normal. Lalu hal yang menyebabkan penyimpangan, misalnya lagi menghakimi diri sendiri sebagai orang yang rendah kemampuan. Kita sering belajar terhadap anak, kita tidak boleh bilang goblok kamu, bodoh kamu. Enggak, nanti itu akan ngecap pada dirinya sendiri. Dia akan ngejudge bahwa dia memang bodoh. Terhadap diri sendiri kita juga nggak boleh. Ada beberapa orang karena sering gagal atau tidak mencapai target, maka dia menganggap dirinya sebagai orang yang sial. Dia bilang, memang saya ini dasar bodoh, memang saya ini dasar sial. Nah, ini ada kartun dulu yang di surat kabar itu, kartun judulnya atau temanya itu Born Loser, dilahirkan untuk selalu lose, selalu kalah, selalu salah dan sebagainya. Nah, kita nggak boleh beranggapan begitu. Omongan semacam itu bisa menyebabkan dia selalu keluh kesah dan merasa kecewa. Untuk menghindari keadaan semacam itu, tawakal akan merupakan obat yang mujarab. Tawakal itu bisa menjauhkan kita dari rasa kecewa bila diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip keimanan. Apa itu prinsip-prinsip keimanan? Antara lain, kita membekali diri dengan pengetahuan yang memadai dengan cara mempelajari apapun yang berkaitan dengan cita-cita dan program-program untuk mencapainya. Jadi kalau kita mau, aku kepengen berdagang jual bakso, pelajari dulu
Bukan hanya mempelajari bagaimana cara membuat bakso, tapi juga dipelajari marketnya bagaimana dan sebagainya. Yang bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama yang dari PPM, tentu lebih mengerti. Saya khawatir kalau ngomongnya detail tuh kurang pas, ya. Jadi kalau kita mau memasuki suatu program, suatu proyek, suatu kegiatan, kita pelajari dulu. Jangan sampai kita langsung ngerjain saja, pelajari dulu. Itu menurut Islam, menurut Al-Quran, kita mesti belajar sebelum kita melakukan sesuatu. Misalnya kita mau pergi haji, kita mesti belajar dulu bagaimana cara haji. Makanya suka ada manasik. Manasik itu kan bimbingan bagaimana cara melaksanakan ritual haji nanti di Makkah, di Mina dan sebagainya. Nah, ilmu yang kita pelajari sebelum kita melakukan suatu pekerjaan, ilmu ini namanya ilmu hal. Ilmu hal, dan mempelajari ilmu hal ini wajib hukumnya. Nah, kalau ada orang melakukan kegiatan bisnis tapi tidak mau mempelajari, dia hanya ngikutin naluri. Kita biasakan, kita hindari kebiasaan melakukan sesuatu hanya mengandalkan naluri. Naluri tidak bisa menjamin keberhasilan. Saya pernah datang ke suatu seminar yang membahas tentang berbisnis berdasarkan naluri, yang kemudian waktu itu menghadirkan pembicara yang sukses dalam bisnisnya di satu bidang, tapi ada beberapa bidang yang dia kurang sukses. Tapi diundang, nggak tahu itu mungkin untuk mempelajari kasusnya. Dan dia bangga bahwa dia tuh melakukan itu semua naluri. Tapi saya yang melihat beberapa kegiatan dia, dia sukses di satu bidang. Dan di bidang itu keuntungannya kebetulan besar sekali. Lalu dia buka misalnya di pertambangan, shrimp hatchery, tambak udang. Dia bikin apa begitu. Bangkrut melulu. Karena apa? Dasarnya naluri. Dan saat itu dia sedang membuat televisi. Tidak lama setelah itu televisinya juga ambruk. Nah, jadi kita jangan terlalu mengandalkan naluri. Mesti kita pelajari dulu, ya. Kita mulai dengan belajar dan belajar. Ada kalanya belajar yang sifatnya khusus atau spesifik. Belajar yang mengenai hal-hal yang yang kita lakukan, ya. Yang kita sedang melakukan lalu kita pelajari, itu yang spesifik. Itu yang saya sebut tadi ilmu hal. Nah, belajar yang spesifik ini perlu. Di samping itu kita juga belajar yang sifatnya umum. Belajar yang sifatnya umum ini diperlukan untuk mengetahui situasi di sekeliling kita, baik situasi nasional maupun internasional, sehingga kita bisa memahami situasi sekarang dan bahkan bisa mengantisipasi apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi di samping kita mempelajari secara spesifik apa yang sedang kita lakukan ini, kita mempelajari keadaan sekitar kita. Jadi misalnya, ya, kita dalam keadaan seperti ini tidak boleh kita itu buta politik. Kita mesti tahu politik. Tidak harus berpolitik, tapi kita harus tahu, sehingga kita itu bisa mengantisipasi, ini arahnya ke sana, ini arahnya ke sana. Biasanya sih kalau pengusaha besar itu selalu mengamati situasi politik meskipun mereka tidak berpolitik, karena perusahaan yang besar itu kalau ada perubahan sedikit aja itu pasti akan mengubah kegiatan bisnis mereka. Kalau mereka tidak mengubah, mereka telat. Jadi harus mengantisipasi jauh supaya nanti bisa mempersiapkan itu. Dengan demikian kita bisa memutuskan apakah kita perlu berubah atau tidak. Kalau kita perlu berubah, kita bisa tentukan perubahan ke arah mana. Dalam Al-Quran, Allah wanti-wanti ini di surat Al-Isra ayat 36.
wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Jadi kalau kamu mau melangkah, mesti punya ilmu. Ada pepatah, look before you leap. Lihat sebelum kamu melompat. Lihat sebelum kamu melompat. Itu berarti dari segi aspek positif. Lihat dulu sebelum kamu melompat. Al-Quran, jangan dulu. Jangan bergerak. Jangan maju sebelum kamu punya ilmu. Jadi kalau yang tadi, look before you leap, lihat sebelum kamu lompat. Kalau ini, kalau di Al-Quran, stop. Jangan melangkah dulu sebelum kamu punya ilmu. Nah, ini artinya kita harus hati-hati belajar. Karena apa? Allah itu memberi kita bekal akal. Akal ini dilengkapi dengan indera, karena kita belajar segala sesuatu itu biasanya lewat indera. Dari penglihatan kita, lalu terus kita pikirkan, kita renungkan, terus ambil kesimpulan. Dari yang kita dengar begitu. Karena kita sudah dilengkapi seperti itu, kok kita tidak memanfaatkan itu ketika kita melangkah? Wah, itu kita akan diminta pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan pikiran atau hati nurani semua akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir. Nah, oleh karena itu, karena kita ini udah dikasih kesempatan, dikasih fasilitas yang lengkap, mesti kita manfaatkan dengan baik supaya kita tidak mudah kecewa. Berikutnya, supaya kita tidak mudah kecewa, kita mengubah mentalitas diri sebelum mengharapkan perubahan yang dicita-citakan. Kalau kita mempunyai cita-cita itu kan biasanya tidak sesuai dengan kenyataan sekarang. Biasanya cita-cita itu sesuatu yang lebih baik daripada yang sekarang. Artinya cita-cita itu belum ada. Nah, padahal nasib kita sekarang itu sangat dipengaruhi oleh karakter kita sendiri. Misalnya, kalau saya suka bohong, siapa yang mau percaya pada saya? Saya jadi guru, murid mana yang mau? Siapa yang mau jadi murid saya? Kalau saya berjualan, siapa yang mau beli kalau saya suka bohong? Nah, kalau saya punya dagangan kok nggak laku, ternyata setelah ditelusuri karena saya bohong. Saya harus merubah mental dulu. Mental saya diubah. Jujur. Gitu. Begitu pula misalnya kalau mentalitas saya mendapatkan penghasilan sekian, misalnya 5 juta sebulan. Kenapa? Ya karena karakter saya begini, saya melakukan setiap hari begitu. Nah, kalau kita tuh tetap seperti itu, bagaimana bisa 5 juta itu berubah? Penghasilan itu akan berubah kalau mentalitas kita, karakter kita ubah. Jadi karakter kita, perilaku kita, perbuatan kita ubah dulu, baru nanti hasilnya akan berubah. Banyak orang maunya hasilnya berubah, tapi usahanya tidak berubah, nggak bisa. Ya. Jadi saya ulang, sebenarnya nasib kita sekarang ini sangat sesuai dengan karakter kita. Misalnya kita memperoleh penghasilan sekian, karena etos kita kerja memang layaknya dibayar sekian. Kalau kita ingin nasib kita berubah, kita mesti mulai dengan mengubah karakter diri sendiri. Kalau kita ingin penghasilan lebih besar, kita mesti berubah menjadi lebih rajin dan lebih menjaga reputasi. Contoh lain, mohon maaf, saya mencoba supaya terarah saya melihat cerita. Contoh lain, kalau kita ingin hafalan kita berubah dari sekarang yang hanya 3 surat pendek, ya, di antara kita itu dari dulu hafalnya ya hanya 3 surat itu aja. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul huwallahu ahad. Karena dia tidak berubah, tidak ada
misalnya tidak ada meningkatkan, aku menyisihkan 10 menit saja sehari untuk membaca surat berikutnya. Nah, kalau kita tidak mau berubah gitu, ya gimana hafalannya bisa bertambah dari 3? Ya kita mesti berubah dulu menjadi lebih rajin membaca dan menghafal Al-Quran. Jam kontaknya dengan Al-Quran mesti ditambah. Ya. Cara lain yang perlu kita lakukan, jadi ini bukan alternatif ya, tetapi bareng semuanya kita lakukan. Kita mesti berusaha memanfaatkan kapasitas diri secara penuh. Kita diberi oleh Allah kecerdasan, diberi mata, penglihatan, pendengaran, bahkan diberi duit. Itu semuanya adalah kapasitas. Kita mau mengerahkan kapasitas kita atau fasilitas yang ada pada kita itu secara optimal nggak? Kalau kita mau memanfaatkan secara optimal, maka insya Allah sukses. Allah perintahnya sederhana. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sebatas yang kamu bisa. Jadi bukan sekedar kamu bisa, bukan. Sampai sebatas kamu bisa. Supaya bisa diukur dengan angka. Misalnya gini. Kalau kita bisa bersedekah 1 bulan 1 juta, ya kita mesti mengeluarkan sedekah itu 1 juta. Kalau kita mengeluarkan hanya 500.000, itu namanya kita tidak memanfaatkan kapasitas kita secara penuh. Hanya 50%. Ada 50% kapasitas yang idle. Nah, ini contohnya gak banyak ini. Orang duitnya banyak, dia lebih suka duitnya ditabung di bank daripada duitnya dipakai untuk memfasilitasi anaknya belajar. Lalu udah sekolah di sana aja, kalau di sana mahal. Karena dia khawatir tabungannya habis. Terus akhirnya apa? Ya anak ini bisa mengembangkan diri sebatas fasilitas itu. Padahal kalau duit ini dikucurkan untuk kemajuan anak, itu akan pesat. Salahnya tidak digunakan semaksimal mungkin. Jadi kita setiap hari harus selalu berorientasi, kapasitasku seberapa, aku sudah memanfaatkan belum. Nah, ini jadi kalau misalnya kita sore hari atau malam hari capek nggak? Kalau kita nggak capek, ada something wrong ini. Berarti hari ini banyak fasilitasku yang idle yang saya tidak gunakan. Kalau sore hari capek, alhamdulillah, I have worked hard. Aku sudah bekerja keras. Kalau sudah bekerja keras, mudah-mudahan itu sudah optimal atau sudah semaksimum yang kapasitas yang ada sudah saya gunakan. Jadi capacity utilization itu harus kita usahakan sampai sementok-mentoknya, semaksimumnya. Jangan khawatir karena diri kita ini, kalau kita memanfaatkan kapasitas kita dengan penuh, maka kapasitas kita itu pelan-pelan akan membesar. Ya. Tidak sama dengan pabrik. Kalau pabrik dipakai penuh terus, digeber terus, itu panas mesinnya, nanti bisa rusak. Kalau kita enggak, coba pakai penuh terus, nanti makin hari makin besar. Kalau ingin membuktikan, coba mulai dari sekarang, hari ini aku mau menghafalkan 1 hari 1 ayat, bisa nggak? Terus pertama, wah ternyata susah, nggak bisa, nggak keuber 1 ayat. Ya udah, besok diulang kadang-kadang, sehingga 1 ayat itu 3 hari baru selesai, baru hafal. Biarin, terusin. Nanti lama-lama 1 ayat yang biasanya 3 hari nanti makan memendek menjadi 2 hari. Nanti lama-lama menjadi 1 hari. Nanti lama-lama 1 hari bisa 3 ayat. Nah, itu artinya kan kapasitas kita itu menjadi mengembang, ya capacity development, ya, pengembangan kapasitas.
Berdasarkan ayat ini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sebatas kemampuanmu. Nah, ini karena kata-katanya itu takwa, maka orang seringkali dikaitkan hanya dengan sholat atau puasa atau apa. Takwa itu sebenarnya mencakup seluruh perbuatan kita. Nah, kalau kita mau menggunakan dengan baik, maka insya Allah selamat kita, ya. Jadi berdasarkan ayat ini kita mesti memanfaatkan kapasitas kita secara penuh, baik kapasitas tenaga, kapasitas kecerdasan, kapasitas keuangan dan sebagainya. Kita sering membiarkan uang kita justru idle di bank. Padahal kalau kita mau menggunakan uang itu untuk membiayai pendidikan kita sendiri, pendidikan kita, atau pendidikan anak, atau pendidikan kita dan anak, maka kita dan anak akan makin pintar, dan bertambahnya kepintaran itu akan bisa meningkatkan produktivitas. Nah, orang nggak mengantisipasi itu, makanya banyak yang menjadi pemalas. Ya, langkah berikutnya yaitu menyesuaikan cita-cita dengan kenyataan. Kita jangan pasang cita-cita itu terlalu berlebihan, ya. Ini saya tidak bermaksud bahwa cita-cita itu jangan terlalu tinggi, enggak. Poinnya bukan terlalu tinggi, bukan. Tapi poinnya kita mesti menyesuaikan cita-cita dengan kenyataan yang ada. Antara lain, kita jangan tertipu dengan angan-angan kosong atau mimpi-mimpi. Allah berfirman di surat Al-Hadid, ya, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa irtabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahi al-gharur. Ini ceritanya orang yang besok dibangkitkan, lalu dihakimi di pengadilan, dia ini hisab, lalu diputuskan dia masuk ke neraka. Ada teman-teman mereka yang masuk surga, lalu yang diputuskan masuk neraka, kenapa sih aku nggak boleh ikut kamu? Karena kita dulu berteman, kita itu setiap hari kan bergaul terus, kenapa aku nggak boleh ikut kamu? Dijawab oleh mereka, memang sih kamu temanku dulu, tapi walakinnakum fatantum anfusakum, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Kenapa? Kamu menunggu-nunggu dan kamu ragu-ragu dan kamu ditipu oleh angan-angan kosong. Jadi kalau ketika diajak dia ragu-ragu, bener gak kalau melakukan itu bisa masuk surga dan sebagainya. Terus, wah, tapi kalau aku melakukan itu aku gak sempat kerja dong. Kalau nggak sempat kerja aku makan apa? Sebenarnya makan itu sederhana, tapi kadang-kadang dia ngomongnya makan apa, tapi yang diinginkan itu berlebihan sehingga itu menipu diri. Dia menghabiskan waktu terlalu banyak di sana, ya, sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu tertipu oleh setan atau tertipu oleh angan-anganmu sendiri. Jadi kadang-kadang ada orang yang mencita-citakan sesuatu yang tak sesuai dengan kenyataan. Misalnya sekarang ini dunia telah terbagi-bagi menjadi negara-negara sesuai dengan kebangsaan atau kesukuan, ya. Jadi dunia ini daerahnya itu dibagi-bagi sesuai dengan kesukuan mereka atau kebangsaan mereka. Orang suka menyebut nation state. Itu perkembangan belakangan ini. Kalau ada orang ingin mendirikan suatu negara yang lintas suku, lintas bangsa, lintas bahasa, lintas agama, pokoknya ini tidak ada batasnya, seluruh dunia harus menjadi satu. Itu angan-angan yang nggak sesuai dengan kenyataan. Dulu ada kemungkinan seperti itu, tetapi itu pun juga terbatas, mentok sampai batas-batas tertentu, karena mesti ada pihak-pihak yang merasa bahwa kita ini kan bangsa yang berbeda, kenapa kita dikuasai oleh mereka? Itu hal-hal semacam itu akan membatasi. Jadi sekarang ini kalau ada orang ingin mendirikan negara yang semacam itu, maka
itu angan-angannya itu tidak realistis. Ya kalau nggak realistis, biarin aja, nggak akan terlaksana, itu mimpi-mimpi doang. Tapi kalau misalnya orang lalu khawatir, wah itu kan akan mengubah negara, nggak usah, itu nggak akan terjadi gitu. Nah, maka kita mesti hati-hati dalam hal itu. Enggak, saya tidak ingin melanjutkan, saya khawatir terperangkap ke dalam masalah politik. Ya. Kemudian langkah yang bisa kita lakukan juga adalah kita mengakui keterbatasan kita, keterbatasan diri. Sehebat-hebatnya kita cerdas, kecerdasan kita itu ada batas. Jadi kita mesti menyadari pikiran, kecerdasan kita terbatas, otot kita kekuatannya terbatas, mata kita melihatnya dan melek itu juga terbatas, mesti kita butuh tidur. Terus kebalikan konsekuensinya apa? Kita mengakui bahwa beyond us, ya, di atas kita itu ada yang super power, yaitu Allah. Kalau kita punya cita-cita, kita hanya bisa melakukan hal-hal yang memang di dalam jangkauan kita. Padahal banyak sekali yang beyond our reach, ya, beyond our capacity, yang melebihi dari kemampuan kita itu banyak, lebih banyak. Oleh karena itu kita mesti mengakui keterbatasan kita itu, dan kita mengakui kelebihan Allah. Karena itu kita mesti selalu mohon kepada Allah. Kalau ada orang merasa hebat, bisa, aku bisa, itu namanya sombong. Sombong, karena dia tidak mengakui kekurangannya dia. Ya, kadang-kadang orang itu merasa, aku bisa, aku kuat. Kekuatan kita itu juga terbatas kok. 5 tahun lagi kita lebih lemah dari sekarang misalnya. Ya Allah wanti-wantina, wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ini adresnya Nabi Muhammad. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sombong itu artinya melampaui kenyataan, ya. Saya posisinya segini, terus saya merasa lebih dari segitu, itu sombong. Ilmu kita segini, kita merasa aku lebih pintar dari itu sombong. Nah, kita tidak boleh sombong di muka bumi ini. Innaka lan takhriqal arda, kamu tidak akan bisa menembus bumi. Coba tembus bumi. Misalnya Makkah itu Ka'bah, terus kalau somewhere di Texas itu kira-kira di globe itu, di bundaran itu kita tarik garis lurus dari tengah itu lurus. Jadi kalau misalnya kita mau nerobos lewat bumi, jedulnya di Mekah. Bisa nggak kita menerobos itu? Nggak bisa, nggak bisa. Jangankan segitu, kita masuk ke dalam bumi, misalnya kalau dalam tambang itu risikonya tinggi dan seringkali mati di situ. Dan itu tidak bisa diteruskan lebih dalam lagi. Ya. Walan tablughal jibala tula, dan juga kamu tidak akan bisa sampai setinggi gunung-gunung. Ya, ada orang yang katanya menaklukkan puncak. Istilahnya kok sombong banget, bilangnya menaklukkan. Memangnya gunungnya itu takluk. Jadi kita hindari kata-kata yang menunjukkan kesombongan itu. Ini dikatakannya gunung-gunung. Jadi mungkin kita bisa mendaki satu gunung atau satu bukit. Tapi kalau berbukit-bukit itu kita naikin satu-satu, misalnya Himalaya itu setiap puncak-puncaknya itu nggak sanggup. Jadi kemampuan kita itu terbatas, maka jangan merasa diri melebihi kapasitas itu. Kalau merasa diri lebih dari kapasitas itu namanya sombong. Oleh karena itu Allah ngasih solusi. Mintalah pertolongan kepada Allah. Ya, Allah berfirman di surat 40 ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu mengatakan, mintalah kepadaku, nanti aku turuti. Nah,
kelanjutan dari ayat ini, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang sombong tidak mau minta kepada saya. Jadi kalau ada orang tidak mau berdoa, itu berarti dia tidak mau mengakui kelemahannya dia. Kalau kita mau berdoa, kita mohon kepada Allah, berarti secara de facto kita mengakui aku terbatas, engkau maha kuat, maha mampu dan sebagainya. Terus makanya kita minta kepada Allah. Nah, orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang yang sombong. Karena sombong, saya khuluna jahannam dakhirin, mereka akan masuk ke neraka jahanam dengan hina. Ya. Langkah lain lagi dalam prinsip-prinsip Islam yang menunjang tawakal. Kita mesti mengakui bahwa hanya Allah yang memiliki wewenang untuk memilih apa yang terjadi. Nah, jadi alam raya ini diatur oleh Allah. Kita itu hanya boleh misalnya kita mengharapkan sesuatu, kita berusaha, tapi nanti decision-nya, final decision, keputusannya apa, Allah sendiri yang mempunyai. Jadi Allah punya hak prerogatif untuk menentukan hasil apapun yang kita lakukan. Kita hanya bisa berusaha, tapi Allah lah yang memilih dan menentukan hasilnya. Allah menyebutnya di Al-Quran, di surat Qasas, ayat 68, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. Tuhanmu itu menciptakan apa yang dia kehendaki. Misalnya, Allah menciptakan matahari itu lebih besar daripada bumi. Itu Allah yang menciptakan, terserah. Wa yakhtar, dan dia memilih. Dia memilih kenapa yang lebih besar itu matahari, bukan bulan. Allah yang memilih. Maka lahumul khiyarah, nggak ada manusia itu hak pilih itu nggak ada. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan Allah maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Artinya kita jangan menganggap bahwa ada pesaing Allah yang bisa mengambil keputusan akhir, ya, keputusan akhir. Coba kalau kita perhatikan, kita itu masing-masing, kalau kita runut, kenapa kok nasibku sekarang seperti ini? Itu kan misalnya, oh aku mentok di sana terus aku jadi belok, oh aku ditolong oleh orang itu lalu aku bisa ke arah sini. Kalau kita runut, itu semuanya runtuh. Padahal kita di dalam satu hari itu berinteraksi dengan berpuluh-puluh orang, malah mungkin beratus-ratus orang. Terus, tapi itu skenarionya semua ada pada Allah. Hasilnya kayak apa? Itu kita beyond our capacity. Kita nggak bisa. Karena kita hanya bisa mengubah diri sendiri, tapi tidak bisa mengubah orang lain, tidak bisa mengubah keadaan. Jadi dengan demikian kita itu sebenarnya kecil. Nah, nanti keputusan apa yang terjadi itu sesuai dengan skenario yang ada, yang berkaitan tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi juga kepada berkaitan dengan orang lain, yang orang seluruh dunia ini. Oleh karena itu kita mesti mengakui itu. Kalau kita tidak mengakui itu, kita lalu sok tahu atau sok bisa. Kalau kita sok bisa, pasti akan kecewa. Nah, lalu langkah ini penting sekali. Kita setelah mengakui bahwa hak prerogatif Allah lah keputusan final itu, lalu kita serahkan saja, kita ridho apapun yang terjadi. Jadi apapun yang terjadi itu adalah pilihan Allah dan itu hak prerogatif Allah. Nah, hak prerogatif Allah itu kadang-kadang kita itu manusia ini suka mohon maaf kalau saya nyebutnya, kita tuh suka kurang ajar pada Allah. Kepada presiden saja kalau dikatakan itu hak prerogatif presiden, kita nggak berani apa-apa kok. Misalnya presiden mengangkat seseorang masih muda yang dia tidak berkecimpung di kampus, dia tidak pernah menjadi kepala sekolah, tidak pernah menjadi rektor, tiba-tiba jadi menteri. Terus orang mau protes, ngapain protes? Itu kan hak prerogatif presiden. Jadi kalau kita sudah mengatakan itu hak prerogatif presiden, kita nggak berani menyentuh, nggak berani membahas. Tapi kenapa kita suka protes kepada Allah? Kalau Allah sudah memutuskan, itu hak prerogatif Allah. Kalau itu sudah hak prerogatif Allah, ya udah kita terima aja. Jadi ridho, mau menerima apa yang diputuskan oleh Allah itu penting.
Ya, penting kita ini seorang hamba yang kecil sekali dibanding Allah. Bahwa kita rakyat saja tidak berani mengganggu hak prerogatif presiden, maka lebih berhak lagi Allah itu akan melaksanakan hak prerogatifnya. Ya. Nah, oleh karena itu kita coba pelajari ayat ini, Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah mengambil satu keputusan. Nah, kalau Rasulullah, keputusan itu biasanya kan karena wahyu dari Allah, maka dia memutuskan. Sekarang nggak ada Rasul, maka yang terjadi adalah keputusan Allah. Nah, keputusan Allah itu apa? Keputusan Allah itu ya apapun yang sudah terjadi itu adalah keputusan Allah. Kata-kata yang dipakai di sini qadallah. Nah, kalau kita belajar dari ilmu keimanan itu qada dan qadar. Ya. Idza qadallah, kalau itu sudah menjadi qadanya Allah, itu kita tidak bisa memilih yang lain. Tadi saya ulang, tidak layak bagi seorang mukmin laki maupun perempuan kalau Allah sudah mengambil keputusan terjadi ayyakuna lahumul khiyarah, lalu orang mukmin laki atau perempuan itu memilih min amrihim, urusannya dia sendiri, memilih selera dia, nggak bisa. Udah. Ya, contoh yang paling gampang, Allah tuh sudah memutuskan kita lahir laki, lahir perempuan. Terus kenapa sih Allah membuat aku laki-laki? Gara-gara aku jadi laki-laki, aku harus bertanggung jawab, memberi nafkah, capek. Nah, itu namanya tidak ridho kepada qadanya Allah yang sudah menentukan saya laki-laki, misalnya. Kalau misalnya yang seringkali orang mengeluh itu biasanya berkaitan dengan duit. Kenapa sih aku udah kerja keras, penghasilanku segini, dia kerjanya enak tapi penghasilannya 10 kali lipat. Nah, itu apa namanya? Berarti tidak ridho dengan keputusan Allah. Padahal Allah kalau menciptakan itu pasti ada maksud baik. Misalnya aku laki-laki, loh ini mesti ada orang yang bisa, yang laki-laki, ada orang yang diciptakan perempuan supaya nanti bisa bertemu, bisa match antara laki dan perempuan sehingga masing-masing punya pasangan. Itu diharapkan begitu. Dalam kehidupan ekonomi harus ada orang kaya dan harus ada orang miskin. Kalau ada orang kaya saja, siapa yang mau kerja? Gitu. Kalau orang miskin semuanya, siapa yang memberi modal? Siapa yang bisa memikirkan tentang bagaimana pengembangan teknologi dan sebagainya? Jadi memang Allah itu membuat kita ini ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, kita ini jatuh di mana? Tapi kita mesti sadar bahwa kita kurang di satu bidang, biasanya punya kelebihan di bidang lain. Ada orang yang punya kelebihan, tapi dia punya kelemahan di bidang lain yang nanti akan saling match, sehingga munculnya adalah saling kerjasama. Kalau sudah ridho kepada Allah, bahkan kita tingkatkan mensyukuri apapun yang terjadi. Jadi kita mensyukuri hasil apapun yang ada di hadapan kita. Karena Allah menciptakan apapun pasti maksudnya baik. Biyadikal khair. Hanya di tanganmu lah Allah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dan dengan demikian kalau kita menghadapi ada apapun yang terjadi, kita mesti beranggapan pasti ini baik. Ketika misalnya duit kita sedikit, ini pasti baik. Coba dengan kita pensiun, lalu kita punya waktu yang cukup banyak untuk merenungkan nasib kita. Kita waktu masih muda, bekerja keras, yang kita pikirkan apa? Pabriknya orang lain. Yang kita pikirkan bagaimana nasib orang lain, tapi tidak pernah memikirkan nasib dirinya sendiri. Tapi begitu pensiun, punya waktu yang longgar, lalu terus mau memikirkan nasibnya sendiri.
wah lah ini aku kalau seperti ini terus aku bisa masuk neraka ini, celaka aku. Lalu dia memikirkan nasibnya, bagaimana supaya saya tidak masuk neraka, bagaimana supaya saya bisa masuk surga. Lalu terus ngaji. Nah, itulah sebabnya banyak orang ngaji setelah pensiun. Pak Riksa, waktunya tinggal 6 menit lagi. Ya, nah karena itu sebagai penutup ya, ini apapun yang terjadi kita baca seperti yang kita baca di doa kunut sholat subuh. Itu di doa kunut kan ada satu kalimat, falakal hamdu ala ma qadait. Hanya bagimulah segala puji atas apapun yang engkau putuskan. Jadi ini ekspresi melatih diri kita ridho kepada Allah apapun yang terjadi. Ya, sebagai penutup, mari kita lihat review sejenak apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu tawakal itu bisa menjauhkan kita dari rasa kecewa bila kita mempraktekkan tawakal itu sesuai dengan prinsip-prinsip, antara lain A. Berbekal dengan pengetahuan dan skill yang cukup. B. Mengubah mentalitas diri. C. Memanfaatkan kapasitas kita secara penuh. D. Menyesuaikan diri, menyesuaikan angan-angan dengan kenyataan. Lalu E. Kita berdoa mohon kepada Allah karena kemampuan kita terbatas. Banyak sekali yang harus yang kita harapkan itu sesuai dengan keinginan kita. Kita mohon kepada Allah supaya mendukung apa yang kita inginkan. F. Menyerahkan hasil akhir kepada Allah, terserah Allah. Kalau sudah terjadi, udah kita ridho, ini adalah keputusan Allah. Bahkan kita mensyukuri, alhamdulillah ini yang terjadi. Nah, jadi di finalnya kita bersyukur. Nah, kalau kita sudah sampai ridho dan bersyukur, gak ada rasa kecewa. Gak ada rasa kecewa. Kecewa itu karena masih ada angan-angan ini jelek, seharusnya lebih dari ini. Nah, tapi kalau kita sudah ridho dan bersyukur, udah hilang. Makin ekstrim kita melaksanakan ini, insya Allah makin hilang kemungkinan kita kecewa. Saya kira demikian. Masih ada barang 3 menit, barangkali ada yang bertanya. Silakan.